그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 Kuda stres di atas pacuan, seekor tupai masuk ke haluan. Raih sukses pencari cuan, moga tercapai semua tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan ya, amin. Alhamdulillah, senang banget nih teman-teman masih bisa untuk share aktivitas lagi. Aku awali kegiatan aku di pagi hari ini dengan nyuci keset dulu ya teman-teman. Jadi ini tuh keset di dapur gitu ya. Ini tuh kotor cepet banget gitu loh teman-teman, kotornya keset di dapurku. Karena kadang itu anak-anak kalau misalnya main sore hari gitu kan, terus mereka tuh mau masuk ke rumah gitu ya, yang ngelap kakinya suka di keset ini gitu ya. Jadi ya cepet banget deh kotornya. Tapi nggak apa-apa sih, keset ini juga ngebersihinnya itu juga enak ya, nggak susah teman-teman. Jadi ya walaupun sering-sering dicuci juga menurut aku ini tuh nggak bikin capek. 놀자 나와 Kayaknya aku tuh harus ada deh teman-teman keset kayak gini tuh, minimal satu pasang lagi atau satu set lagi gitu ya. Jadi biar kalau misalnya pas lagi dicuci kayak gini untuk kesetnya itu ada gantinya gitu ya. Karena di dapur itu nggak enak banget kalau nggak ada kesetnya teman-teman. Kadang itu pas nyuci piring airnya itu suka tumpah-tumpah dan malah kadang itu bikin lantainya licin gitu ya. Jadi kayak memang harus ada kesetnya gitu ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, nanti aja pelan-pelan gitu ya. Karena kan udah punya satu gitu. Jadi kalau misalnya mau beli dua itu nanti aja deh, kapan-kapan ada rezeki berlebih baru dibeli. Kalau misalnya aku belinya itu barang Pekanbaru teman-teman, itu harganya lumayan mahal sih teman-teman ya. Tapi kalau misalnya aku beli barang di luar gitu ya, daerah Jawa gitu, nah itu harganya murah tapi ongkirnya malah mahal gitu. Jadi ya kayak sama aja lah gitu teman-teman. Kalau aku misalnya mesan barang dari Pekanbaru ya, kalau misalnya nggak dapat gratis ongkir itu cuman bayar ongkir itu cuman 13.000. Dan kalau dari Medan itu di Shopee ya tanpa gratis ongkir itu 31.000. Jadi kalau misalnya aku belanja pun gitu ya, kadang kan suka dapat voucher gratis ongkir gitu, jadi lumayan banget. Nah kalau misalnya aku mesennya itu barangnya itu dari Jawa, walaupun udah dapat gratis ongkir teman-teman, itu tuh sekitar 56.000 gitu sampai 70.000 itu untuk ongkir ya, tanpa gratis ongkir. Jadi ya ampun, lumayan banget kan. Makanya aku kalau misalnya mau beli-beli barang gitu ya, ya udahlah aku nyoba nyari-nyari yang barang-barang Pekanbaru aja biar ongkirnya murah, plus juga cepat sampainya gitu ya. Tapi tetap nyari toko yang barangnya itu yang maksudnya barangnya itu yang tokonya itu lumayan terpercaya gitu, yang bintangnya bagus gitu. 이러기야 Oke deh, di sini aku lanjutin buat ngebilas-bilasin pakaian ya teman-teman. Nah ini agak apa ya, agak kurang enak teman-teman kalau misalnya ngebilas pakaian pakai kayak gini tuh ya, karena air kerannya itu nggak terlalu besar gitu ya. Kalau misalnya air kerannya itu besar gitu ya, kayaknya enak ya teman-teman ngebilas pakaian kayak gini tuh ya. Tapi kalau ini tuh agak lama gitu jadinya. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman. Yang penting ini tuh tadi kan udah aku bilas juga ya pas aku tuh di mesin cuci sekali bilas. Jadi di luar kayak gini tuh tinggal dibilas yang terakhir aja gitu. Kalau pagi-pagi tuh memang menurut aku lebih enak gitu ya teman-teman, kalau misalnya ngeberesin cucian dulu. Karena kalau misalnya cucian itu belum beres, rasanya itu kayak apa ya, kayak kurang tenang gitu teman-teman. Pokoknya aku tuh lebih suka yang nyuci setiap hari gitu ya. Walaupun mungkin untuk si listriknya itu bakalan lebih boros gitu ya, tapi nggak apa-apa sih menurut aku pribadi teman-teman. Karena nyuci setiap hari ataupun nggak nyuci setiap hari itu listriknya itu paling beda-beda tipis gitu ya. Karena aku tuh untuk ngisi token teman-teman itu satu minggu itu 50.000 gitu ya. Jadi ngisi 50.000 itu ya pas-pas cuman kayak 7 hari gitu teman-teman. Jadi walaupun aku nyuci nggak nyuci, kayaknya itu ya paling bedanya tipis banget lah gitu ya. Makanya udahlah, nggak apa-apa aku nyuci aja setiap hari. Setidaknya kerjaanku itu ringan gitu ya, nggak numpuk cucian yang banyak-banyak gitu teman-teman. Apalagi anak-anak gitu ya yang lumayan sering gonta-ganti baju gitu ya. Jangankan aku tuh nyuci seminggu sekali, kayaknya kalau nyuci 2 hari sekali aja gitu ya pasti pakaian tuh udah super duper numpuk.
Ini aja aku nyuci setiap hari udah sebanyak ini gitu kan. Aduh lumayan banget sih teman-teman pokoknya. Makanya ya udahlah gitu ya, walaupun mungkin sebagian bilang boros listrik gitu ya, tapi aku lebih seneng aja nyuci setiap hari karena menurut aku lebih apa ya, lebih enak aja gitu nyuci setiap hari, nggak terlalu banyak gitu pakaian yang numpuk. 싶은 마음은 없나요 알아요 그대 알면서도 어쩔 Oke, alhamdulillah urusan cucian udah kelar nih teman-teman. Lanjut aja di sini tuh aku mau jemurin pakaian. Di luar itu cuaca nggak terlalu bersahabat kayaknya teman-teman, agak mendung-mendung gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa, di sini aku tetap aja ngejemur pakaian karena memang di tempat aku itu keseringannya itu tuh panas gitu ya teman-teman. Jadi insya Allah lah ini mendung-mendung kayak gini tuh cuman apa ya, cuman sebentar lah, palingan nanti juga cahaya mataharinya itu bakalan keluar terik banget gitu. 않아 내가 알아 신들린 네 손가락 그러니 한 번만 Kalian lagi pada apa nih teman-teman semuanya? Ada nggak yang lagi samaan sama aku lagi ngurusin pakaian? Boleh ya tulis di kolom komentar. Terkadang tuh ya teman-teman, aku sambil ngejemurin pakaian kayak gini, aku juga sambil bawa handphone aku yang satu lagi keluar gitu ya, sambil dengerin video juga gitu ya. Ya Allah, pokoknya semenjak memutuskan untuk jadi konten kreator, kayaknya handphone tuh nggak bisa banget lepas dari tangan ya teman-teman. Tapi sekarang itu agak-agak susah teman-teman megang handphone kadang tuh ya, karena sering direbutin sama anak-anak gitu. Makanya kata Pak suami apa namanya, semogalah cepat aku tuh bisa kebeli handphone satu lagi gitu ya. Jadi biar handphone aku yang lama gitu itu bisa dipinjemin ke anak-anak gitu. Karena sekarang itu kan yang sering dimainin anak-anak itu handphonenya Pak suami gitu teman-teman. Tapi ya gitu deh teman-teman, kadang kan Pak suami perlu handphonenya gitu ya buat buat ngurus kerjaan di situ gitu ya. Kadang orang nelpon buat kerjaan di situ gitu ya, tapi anak-anak nggak mau ngasih handphonenya, jadi agak ribet gitu ya. Ya semoga lah nanti ada rezeki teman-teman biar bisa beli handphone gitu ya buat aku. Jadi handphone aku yang lama itu bisa aku kasih buat si Twin nonton handphone gitu ya, karena kan anak-anak itu setiap hari tuh nonton handphone ya teman-teman. Ya walaupun cuma sebentar-sebentar doang gitu ya, tapi mereka tuh seneng nontonin video-video yang ada di handphone gitu ya, apalagi kalau lagu-lagu gitu. Nah mereka tuh seneng. Jadi kalau misalnya di sore hari gitu ya, menjelang mandi gitu ya teman-teman, sekitar 20 menit gitu ya atau setengah jam kadang mereka itu nonton handphone gitu. Tapi kalau misalnya pagi sampai siang kayak gitu tuh aku nggak ada sih nengokin anak-anak handphone, jarang teman-teman ya. Kecuali kalau ada ayahnya. Nah kalau ada ayahnya di rumah itu kadang diliatin sama ayahnya, tapi kalau nggak ada ayahnya di rumah aku nggak ngasih anak-anak main handphone pagi sampai siang gitu ya. Palingan ya udah di sore hari aja gitu ya, pas mereka itu udah mau mandi kadang gitu ya, kalau misalnya mereka itu nggak mau main di luar gitu. 좀 쉬어야지 Tapi kadang juga sih teman-teman, mereka itu nonton handphonenya itu ya sebelum mereka itu main di luar gitu, karena kan mereka main di luarnya itu habis asar gitu ya, baru pada ada anak-anak main. Nah sebelum mereka main di luar, sebelum ada anak-anak yang main gitu ya, aku ngeliatin mereka nonton handphone. Nanti kalau misalnya udah ada anak-anak yang main di luar, baru deh aku suruh anak-anak mainnya di luar aja, biar mereka itu nggak sibuk dengan handphone gitu. 한 번만 Kalau zaman sekarang ini kayaknya nggak bisa banget teman-teman, kita itu tuh yang ngelarang total banget anak-anak itu main handphone ya, karena memang ya semua lingkungan itu udah main handphone. Cuman ya kita itu membatasi aja gitu ya teman-teman, nggak usah terlalu di paksain, dibiarin gitu ya. Kalau dipaksain dibiarin anak-anak itu main handphone terlalu lama gitu kan, itu bisa merusak mata. Apalagi teman-teman, aku tuh punya anak kembar gitu ya, kalau misalnya mereka itu masih mau nonton handphone itu kongsi berdua gitu ya, nah itu aku bakal ngeliatin mereka handphone. Tapi kalau misalnya mereka udah berantem gitu ya, pengen rebut-rebutan handphone, nah biasanya handphonenya aku ambil gitu teman-teman. Jadi ya biar anak-anak itu juga ngerti gitu ya, kalau misalnya mainan kayak gitu tuh kalau misalnya mainan itu cuma satu ya kongsi gitu. Oke deh teman-teman, kita lupakan pembicaraan tadi yang nggak terlalu penting-penting banget. Di sini kita lanjut untuk beraktivitas ya. Aku sih sebenarnya beraktivitas ya teman-teman. Di sini aku mau nyuci piring dulu karena ini tuh cucian piring udah ada lagi ya. Nggak tahu sih kenapa teman-teman itu cucian piring kayak nggak pernah mau absen gitu ya dari wastafel, selalu aja gitu ada teman-teman. Ya di sini tuh
cucian piringku memang yang jarang teman-teman, yang terlalu parah-parah banget numpuknya gitu ya, tapi memang kayak selalu aja ada gitu ya. Cuman aku juga nggak yang tim yang terlalu rajin nyuci piring sih teman-teman. Kalau kotor-kotor dikit langsung dicuci enggak juga. Tetap ya semuanya tergantung dengan kegiatan aku gitu ya. Kalau misalnya kerjaan aku lagi nggak terlalu banyak gitu ya udah gitu teman-teman, cucian piring yang sedikit biasanya langsung aku gercep nyuci. Tapi kalau misalnya enggak ya udah biarin aja dulu numpuk gitu ya, nanti baru aku cuci gitu. 없나요 알아요 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠 놀자 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. Ini aja kalian bisa lihat ya, cucian piringku ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya teman-teman, cuman karena memang ini tuh aku udah agak ngerasa agak senggang gitu ya, jadi udah aku cuci aja biar nggak terlalu numpuk di wastafel ini. Karena teman-teman kadang dapur kita itu area yang lain itu udah bersih, tapi karena ada tumpukan cucian piring malah jadi kayak kelihatan berantakan gitu ya. Nah, buat teman-teman juga yang kadang itu bilang, "Bun, dibilas, dicuci, disabunin dulu Bun semuanya baru dibilas" gitu ya. Itu aku tuh tergantung teman-teman, tergantung cucian piringnya itu tuh berminyak atau enggak gitu. Kalau misalnya piring-piringnya itu tuh memang yang berminyak banget, itu aku nyucinya satu disabun langsung dibilas gitu ya. Karena kalau enggak, itu kayak biasanya gitu ya teman-teman, menurut aku kadang tuh masih ada nempel-nempel begitu minyaknya teman-teman. Kalau misalnya udah di disabunin dulu semuanya baru dibilas gitu ya. Makanya kalau untuk cara nyuci piring gitu ya teman-teman, itu menurut aku pribadi ya tergantung kenyamanan kita aja, dan tergantung menurut kita itu mana yang bersih aja gitu ya. Kalau menurut aku, kalau misalnya pas lagi bukan yang berminyak gitu ya, itu bisa sih disabunin dulu semua baru dibilas gitu. Nah kayak ini teman-teman, itu tuh di bagian belakangnya itu masih kayak ada minyaknya gitu loh teman-teman, karena tadi udah aku diamin gitu kan. Jadi kayak gitu yang aku kayak kadang tuh kayak kurang suka, jadinya kan kayak nyabunin lagi gitu ya. Makanya kalau misalnya aku tuh nyuci piring ya keseringannya itu tuh disabunin satu langsung dibilas, sabunin satu langsung dibilas gitu ya. Kayaknya aku udah nyaman aja sih begitu. Oke, alhamdulillah cucian piring udah selesai nih teman-teman. Udah lumayan rapi kan kelihatan wastafelnya teman-teman, lega gitu ya kalau misalnya nggak ada cucian piring tuh. Oke, next di sini aku mau beresin kamar juga nih teman-teman. Ini aku beresin kamar tuh udah lumayan agak siang gitu ya, karena tadi anak-anak itu mainnya di sini teman-teman. Mereka tuh main lompat-lompat di sini, main ngangkat-ngangkatin bantal segala macem gitu ya di sini. Jadi udah makanya aku biarin aja, dan ini tuh udah siang gitu ya. Aku tuh mau beresin kamar ini biar lebih rapi gitu ya, biar lebih bersih. Karena ngelihat kamar berantakan itu kadang juga bisa bikin mood kita itu rusak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ngeliat kamar itu rapi gitu ya, dapur rapi, aduh rasanya itu bener-bener enak gitu ya teman-teman, hawanya gitu ya. Tapi ya gitu deh, yang namanya punya bocil nggak selalu semuanya itu bisa rapi, semuanya itu bisa bersih ya, dan bertahan lama. Jadi ya kudu banyak-banyak sabar aja gitu. 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야 놀자 나와 웃으면. Nah, untuk bantal-bantalnya aku nggak taruh di atas kasur ya teman-teman, karena anak-anak itu takutnya nanti dilompat-lompatin lagi dan bantalnya malah berserakan. Jadi ya udah nggak apa-apa, kayak gini aja. Alhamdulillah ini kamar udah lumayan rapi nih teman-teman. Makasih buat kalian semua yang udah ngikutin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.